Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali dalam pesan pastoral, saya mau mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah kita merayakan Natal, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Bagi sebagian orang, tahun yang baru merupakan sebuah momen yang dinanti-nanti karena mereka siap untuk memasuki satu fase hidup yang baru. Tetapi bagi sebagian orang lainnya, tahun yang baru menimbulkan ketakutan. Sebab ada banyak hal yang mungkin akan terjadi yang mereka tidak tahu. Banyak prediksi tentang hari esok yang membawa kekhawatiran dan meresahkan. Seringkali orang merasa takut untuk memasuki tahap hidup yang baru karena tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ketakutan adalah masalah terbesar hidup manusia. Untuk itu, firman Tuhan di dalam Alkitab 365 kali mengingatkan umat Tuhan untuk tidak takut. Firman Tuhan sepertinya tahu bahwa setiap hari manusia membutuhkan penguatan dari Allah untuk menghadapi hari-hari hidupnya. Sehingga di dalam Alkitab 365 kali firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk jangan takut dan percaya kepada Allah. Ketika Kristus datang ke dunia, Bapak Ibu Saudara-saudari, malaikat datang kepada gembala dan gembala ketakutan. Ketakutan gembala bukan tanpa alasan. Mereka adalah masyarakat kelas bawah, bukan lagi menengah ke bawah. Mereka kelas bawah, masyarakat yang terabaikan, yang tertindas, yang tidak dianggap dan terlupakan. Di dalam kehidupan rohani, mereka sering kali dianggap sebagai orang yang gagal karena mereka tidak bisa melakukan kewajiban agama mereka. Mereka tidak bisa merayakan Sabat karena begitu miskin. Jika sehari saja mereka tidak bekerja menjaga domba-domba, maka Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Domba-domba mereka mungkin akan dimakan binatang buas dan mereka mengalami kehidupan yang lebih susah lagi. Mereka tidak bisa pergi ke Yerusalem untuk memberikan persembahan karena mereka memang tidak mampu untuk memberikannya. Ada banyak kewajiban-kewajiban agama yang mereka tidak bisa lakukan sehingga membuat mereka secara alami seringkali merasa tertuduh. Mereka berdosa, mereka tidak layak, mereka adalah orang-orang yang tidak pantas bahkan untuk menginjakkan kaki ke rumah Tuhan. Sehingga ketika malaikat datang, yang ada di pikiran para gembala adalah jangan-jangan saya akan dihukum. Jangan-jangan malaikat datang untuk membinasakan saya yang berdosa ini. Dan gembala ketakutan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa begitu takut untuk datang kepada Tuhan? Begitu berdosa untuk berjumpa dengan Tuhan? Begitu hina untuk menyebut nama Tuhan? Bapak Ibu, justru orang-orang yang merasa diri lemah, rendah, tidak berdaya, orang-orang seperti itulah yang dijangkau, dirangkul oleh Tuhan. Justru di saat kita merasa kita sudah baik, sudah layak, sudah cukup, lebih baik dari yang lain, dan tidak butuh Tuhan, justru itu adalah momen di mana kita paling lemah secara rohani. Dan kepada orang-orang yang merasa diri lemah, rendah, dan tak berdaya ini, Tuhan menunjukkan anugerahnya dengan mengirim malaikatnya. Malaikat Tuhan datang untuk memberitakan kelahiran Kristus Yesus. Dan malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untukmu para gembala, juga untuk seluruh bangsa. Berita yang membahagiakan tidak hanya bagi para gembala yang mendengarnya saat itu, tapi
tapi untuk semua orang yang hari ini membutuhkan kabar bahagia. Kabar bahagia apa Bapak Ibu? Hari ini, momen ini, Juru Selamatmu telah lahir, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah terbesar hidup manusia bukan masalah ekonomi, bukan masalah gambar diri, bukan mental health, bukan anxiety atau kekhawatiran, bukan masalah-masalah yang sepele. Kenapa saya bilang ini sepele? Karena semua masalah yang muncul hari ini adalah akibat dari masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya adalah dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kekacauan muncul. Karena manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi ingin memegang hidupnya sendiri. Sehingga akibatnya manusia mulai khawatir, manusia mulai kelelahan, stres, karena manusia tidak menyerahkan hidupnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Masalah manusia kenapa tidak pernah puas, kenapa begitu rakus sampai menindas, korup, hatinya jahat. Karena mereka tidak pernah merasa cukup di dalam Allah. Padahal Allah memberikan segala sesuatunya cukup untuk kebaikan umat yang dikasihinya. Masalah utama manusia adalah dosa. Dan untuk itulah Yesus datang. Hari ini Juru Selamat sudah lahir di kota Daud. Juru Selamat dibutuhkan oleh gembala untuk memulihkan mereka dari rasa bersalah, dari rasa berdosa dan tidak berdaya, untuk mengangkat mereka dari gambar diri yang lemah dan rendah. Tapi Kristus Tuhan Juru Selamat juga membebaskan orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang hidupnya hampa karena sudah punya semua, tidak punya tujuan hidup lagi, orang-orang yang putus asa dengan masa lalu yang kelam, orang-orang yang hari ini tertekan dengan begitu banyak pergumulan. Juru Selamat hadir dan lahir bagi kita, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari jangan takut dengan hari esok. Jangan takut menghadapi hidupmu. Berbahagialah, bergembiralah, karena Juru Selamat itu lahir dan hadir secara pribadi untuk kita pribadi, untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk anak-anak, untuk semua orang yang percaya dan bersuka cita atas kelahirannya. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan takut sebab Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati.